Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku sekalian para pejuang P3K. Selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada video kali ini saya kembali akan membahas beberapa contoh soal yang berhubungan dengan materi basis data. Namun untuk subtopik bahasannya itu terkait dengan DDL, DML, DCL, dan TCL. Kenapa saya bahas ini? Karena berdasarkan informasi yang disampaikan oleh teman-teman kita yang baik hati yang sudah tes beberapa hari yang lalu menyebutkan bahwa topik ini masuk dalam soal. Nah, jadi harapan saya tentunya bagi teman-teman yang belum tes dan saat ini sedang mencari-cari referensi pembelajaran terkait dengan basis data khususnya untuk topik DDL, DML, DCL, dan TCL, ya bisa menjadikan materi yang saya bahas dalam video ini sebagai referensi pembelajaran. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit manfaat. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita coba lihat contoh-contoh soalnya. Kita mulai dengan contoh soal nomor 1. Perhatikan baik-baik, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Berikut ini merupakan kumpulan perintah SQL yang termasuk dalam kelompok DDL atau Data Definition Language, yaitu kecuali. Perhatikan opsinya: A. Create, B. Select, C. Rename, D. Alter. Kira-kira mana yang benar teman-teman untuk jawabannya? Ya, untuk soal seperti ini mau tidak mau teman-teman harus menghafalkannya di luar kepala, karena ketika teman-teman salah dalam memberikan jawaban maka otomatis teman-teman juga akan kehilangan poin. Ya, kira-kira seperti itu. Silakan teman-teman menjawab, saya berikan waktu 5 detik mulai dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1, waktu selesai. Ya, jangan lama-lama ya. Ya, jadi di sini jawaban saya adalah B ya, select. Nah, perhatikan. Jadi komen DDL itu merupakan komen yang berisi perintah-perintah untuk mendefinisikan skema di database. Nah, perintah ini biasanya akan banyak digunakan saat awal pembuatan database dan jarang digunakan oleh pengguna umum yang seharusnya mengakses database melalui aplikasi. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat beberapa perintah yang termasuk dalam DDL. Ada perintah create. Nah, ini digunakan untuk membuat database atau objeknya seperti tabel, index, function, views, store procedure, dan trigger. Kemudian ada lagi perintah yang namanya drop. Nah, drop ini digunakan untuk menghapus objek dari database. Selanjutnya ada lagi perintah dalam DML yang namanya alter. Perintah ini digunakan untuk mengubah struktur database. Selanjutnya ada lagi perintah yang namanya truncate. Nah, ini perintah digunakan untuk menghapus semua record dari tabel, yaitu termasuk space yang dialokasikan untuk semua record yang dihapus. Selanjutnya ada lagi perintah comment. Ya, jadi digunakan untuk menambahkan komentar ke kamus data. Dan terakhir yang termasuk perintah dalam DDL itu ada yang namanya rename. Nah, perintah ini digunakan untuk mengganti nama objek yang ada di database. Ya, silakan teman-teman hafalkan. Mudah-mudahan kalau soal ini muncul dalam tes, teman-teman bisa memberikan jawabannya dengan benar. Selanjutnya kita akan lihat soal nomor 2. Perhatikan baik-baik. Di antara perintah-perintah SQL berikut ini yang termasuk ke dalam kelompok DML adalah titik-titik. DML itu Data Manipulation Language ya. Kita coba lihat opsinya: A. Select, B. Alter, C. Insert, D. Update. Nah, kira-kira jawabannya yang mana ini teman-teman? Kalau teman-teman sudah memahami soal nomor 1 tadi, saya rasa untuk soal nomor 2 ini akan sangat gampang untuk dijawab ya. Karena di sini jawaban yang benar tentu saja adalah C ya, insert. Jadi komen DML ini merupakan komen yang berhubungan dengan proses manipulasi data yang ada di database, yang umumnya mencakup hampir semua atau hampir sebagian besar statement SQL. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini apa saja perintahnya ya. Ada perintah insert. Nah, ini digunakan untuk memasukkan data ke dalam tabel. Kemudian ada perintah update ya. Ini digunakan untuk memperbarui data yang ada di dalam tabel. Kemudian ada lagi perintah delete. Nah, ini digunakan untuk menghapus record dari tabel database. Kemudian ada lagi perintah log. Ya, ini gunanya
sebagai tabel kontrol konkurensi. Kemudian ada perintah call, ya fungsinya untuk memanggil subprogram PL atau SQL atau Java. Kemudian yang terakhir ada lagi yang namanya perintah explain plan. Ya, ini digunakan untuk menjelaskan jalur akses ke data. Jadi teman-teman harus hafalkan ini agar teman-teman tidak keliru dalam memberikan jawaban. Oke, selanjutnya kita akan lihat soal nomor 3. Perhatikan baik-baik. Berikut adalah perintah SQL yang termasuk dalam kelompok DCL atau Data Control Language. Kita coba lihat opsinya ya. A. Grant and revoke, B. Insert and delete, C. Select and update, dan D. Drop dan delete. Kira-kira mana yang benar teman-teman? Kelompok DCL, Data Control Language, dia hanya terdiri dari 2 perintah ya. Nah, di sini tentu saja yang benar itu adalah A ya, grant and revoke. Jadi DCL ini merupakan singkatan dari Data Control Language seperti teman-teman lihat di sini. Nah, ini digunakan DCL ini dikelompokkan dengan pernyataan DML ya, biasanya dikelompokkan dengan pernyataan DML. Sehingga perintah yang ada di command ini berguna atau digunakan untuk mengontrol hak akses database atau privilege dan memanipulasi user database. Itu tadi perintahnya ada 2, ada namanya grant dan revoke. Nah, grant ini perintah yang digunakan untuk memberi pengguna hak akses ke database. Sedangkan revoke itu digunakan untuk menarik hak akses pengguna yang diberikan dengan menggunakan perintah grant. Jadi sederhananya revoke ini adalah kebalikan dari grant. Jadi silakan teman-teman pahami, jangan sampai terbalik-balik ya. Jadi antara grant dan revoke itu teman-teman harus paham betul apa fungsi dari masing-masing perintah yang ada di command DCL ini. Oke, saya kira cukup jelas ya. Kita lanjut di soal nomor 4. Berikut adalah perintah SQL yang termasuk dalam kelompok TCL atau TCL adalah titik-titik. Kita coba lihat opsinya satu persatu ya. A. Begin, B. Commit, C. Jawaban A dan B benar, D. Tidak ada jawaban yang benar ya. Kalau soal seperti ini saya kira gampang saja untuk dijawab ya, pasti C jawabannya. Nah, jadi untuk soal nomor 4 ini kita coba lihat apa pembahasannya. Nah, ini yang penting sebetulnya teman-teman harus memahami seperti apa fungsi dari TCL itu. Jadi command TCL ini merupakan singkatan dari Transaction Control Language yang berguna untuk mengurus berbagai transaksi dalam database. Nah, setiap transaksi itu dimulai dengan tugas yang spesifik dan berakhir ketika semua tugas dalam grup berhasil diselesaikan. Jadi jika salah satu tugas gagal, maka transaksi juga akan gagal. Karena hal itulah, maka hasil dari sebuah transaksi hanya memiliki 2 kemungkinan, yaitu sukses atau gagal. Ya, ini harus dipahami betul. Kemudian kita coba lihat apa saja perintah yang termasuk dalam kelompok TCL ini. Ya, jadi dia ada 5 ya. Perintahnya ada begin, yaitu digunakan untuk membuka transaksi. Kemudian ada perintah commit, berfungsi untuk melakukan transaksi. Kemudian ada perintah rollback. Ya, ini digunakan untuk mengembalikan transaksi jika terjadi kesalahan. Kemudian ada lagi perintah yang namanya save point. Ya, ini digunakan untuk menetapkan titik simpan dalam suatu transaksi. Kemudian yang terakhir ada perintah yang disebut dengan set transaction. Jadi ini digunakan untuk menentukan karakteristik untuk transaksi. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Selanjutnya kita akan lihat soal nomor 5. Soal terakhir dalam rangkaian pembahasan kita terkait dengan materi database khusus untuk DCL, DML, DDL, dan TCL. Nah, perhatikan, untuk mendefinisikan skema di database dan melakukan manipulasi data pada database, maka komen yang digunakan adalah titik-titik. Ingat fungsi dari setiap komen yang sudah kita bahas di soal nomor 1, 2, 3, dan 4 tadi ya. Nah, jadi untuk mendefinisikan skema database dan untuk manipulasi database, kira-kira komen apa yang digunakan? Ya, teman-teman coba ingat-ingat dulu sebelum kita lihat opsinya. Sudah ada yang ingat? Oke, kita lihat opsinya ya. DDL dan DML. Kemudian B, DDL dan DCL. C, DML dan TCL. D, DDL dan TCL. Kira-kira mana yang benar teman-teman? Komen mana yang digunakan untuk mendefinisikan skema di database dan memanipulasi data pada database?
Ya, ingat-ingat ya. Jadi untuk soal nomor 5 ini jawabannya tentu saja adalah A ya, DDL dan DML. Di soal nomor 1 dan nomor 2 tadi sudah ada penjelasan terkait dengan DDL dan DML ini. Jadi komen DDL ini merupakan komen yang berisi perintah-perintah untuk mendefinisikan skema di database. Seperti untuk membuat, create yang tadi ya, memodifikasi, serta menghapus struktur database. Sedangkan komen DML atau Data Manipulation Language merupakan komen yang berhubungan dengan proses manipulasi data yang ada di database. Ya, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada video yang singkat ini. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit manfaat untuk teman-teman sekalian. Pada akhirnya jika kalian tidak punya orang dalam, maka tidak ada alasan untuk bermalas-malasan dalam belajar. Ya, akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya dosen swasta dan arigato gozaimasu.